Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang sebelumnya sudah. Sorry, sebentar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sebelumnya sudah saya buat mengenai cost accounting, yaitu yang pertama untuk perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di sini sudah lumayan jelas ya, kalau misalnya untuk manajemen itu untuk internal, untuk akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal. Sedangkan isi laporannya untuk keuangan ada neraca, laporan laba rugi, perubahan modal dan aliran dana. Sedangkan untuk yang manajemen itu ada anggaran laporan, biaya laporan prestasi, laporan analisis khusus, dan lain-lain khas untuk internal. Sedangkan perbedaan fokusnya untuk keuangan berorientasi untuk hal yang sudah berlalu, sedangkan manajemen untuk orientasi masa depan. Sedangkan rentang waktunya untuk akuntansi keuangan tidak fleksibel, mencakup kuartal, semester, dan tahunan. Sedangkan akuntansi manajemen bisa fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan pun bisa. Nah, lalu untuk berikutnya, bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk ada sedikit infografis untuk memperlihatkan bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan. Yang pertama itu ya pasti mengidentifikasi sumber keunggulan bersaing, menemukan peluang efisiensi biaya, menentukan fokus strategi, meningkatkan koordinasi antar aktivitas, dan tentunya mendukung pengambilan keputusan strategis ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari atas, infrastruktur, HRD, technological development, procurement, terus ada logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, dan after sales service. Nah, ini merupakan primary activity-nya yang ada di bawah, sedangkan yang di atas itu ada secondary activity. Secondary activity lebih berurusan pada hal-hal internal yang ada di perusahaan. Dan dari kedua ini, koordinasi antara kedua ini akan menghasilkan value yang lebih baik untuk company ke depannya. Nah, untuk perbedaan cost dan expense, ingat ya teman-teman ya, untuk cost itu merupakan jumlah moneter yang dibayarkan untuk mendapatkan aset atau jasa. Ingat ya, aset atau jasa. Sedangkan expense atau beban merupakan jumlah moneter yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi saat ini. Nah, sedangkan waktu pengakuannya, kalau cost itu bisa ditangguhkan, diakui sebagai aset di neraca hingga manfaatnya terrealisasi. Nah, sedangkan expense itu segera diakui sebagai beban di laporan laba rugi saat terjadi atau saat aset terkait dijual. Pencatatan awalnya dia catat sebagai aset ya kalau teman cost itu, kalau sedangkan beban langsung dianggap sebagai expense atau beban. Dan masuk ke laporan laba rugi atau income statement. Nah, untuk contoh umumnya seperti pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, pembelian mesin atau gedung pabrik itu merupakan contoh-contoh dari aset. Sedangkan expense kayak biaya pemasaran, administrasi, HPP, nah itu merupakan dari expense ya. Nah, sebelumnya mungkin sedikit membingungkan ya, tapi sebenarnya yang paling gampang kita ingat adalah cost kebanyakan pasti akan menjadi expense. Sedangkan expense tidak memiliki transformasi. Dia adalah akhir dari siklus pengakuan biaya karena dia setelah ini akan masuk ke laporan laba rugi atau income statement. Nah, siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Nah, siklus akuntansi biaya ini intinya merupakan alur pencatatan dan pengolahan biaya produksi sejak biaya terjadi hingga menjadi laporan biaya. Ya, tahu utamanya ada pencatatan, penggolongan, pembebanan biaya ke proses atau ke produk, penghitungan HPP, dan pelaporan biaya. Nah,
Jadi itu semua akhirnya akan jadi siklusnya akan untuk menghitung HPP segala macam, CUGS, CUGM seperti itu. Nah, hubungannya apa sih sebenarnya itu? Nah, siklus akuntansi biaya ini menunjukkan alur biaya dari bahan baku hingga menjadi HPP. Sedangkan hubungan antar akun memastikan setiap biaya dicatat dan dialokasikan dengan tepat untuk mendukung pengendalian biaya dan penentuan harga. Untuk nomor 5 ada perbedaan antara pembebanan biaya pesanan dan proses. Ini dilihat dari job order costing atau proses costing ya teman-teman ya. Karakteristiknya tentu kalau job order itu produknya bersifat heterogen, berbeda-beda atau macam-macam. Sedangkan proses costing itu produknya kebanyakan bersifat homogen, seragam, identik, dan diproduksi secara massal. Alirannya tentu produksi terpisah-pisah ya kalau untuk job order, sedangkan proses costing berkelanjutan. Untuk unit biayanya, kalau untuk job order costing akan dihitung berdasarkan pesanan individual. Karena apa? Karena kan tadi produknya bersifat heterogen dan sesuai spesifikasi pelanggan. Sedangkan proses costing itu laporannya akan dibuat per departemen atau per proses. Biaya diakumulasikan per departemen untuk periode waktu tertentu. Untuk dokumentasi kunci atau dari job order atau proses costing, kartu biaya pesanan yang merinci biaya bahan baku itu untuk job order, sedang laporan biaya produksi untuk proses. Titik akumulasi biayanya juga berbeda saat biaya melekat pada job cost sheet atau yang dari awal untuk job order costing, sedangkan setiap untuk proses costing, setiap departemen mengakumulasikan biaya selama periode tertentu. Misalkan per bulan, triwulan, atau sejenisnya. Seperti itu. Nah, ini ada kasus untuk kita akan menghitung mengenai cost of good manufacturing di PTX. Dari awal bisa dilihat ada persediaan bahan baku untuk 1 Januari 2017. Dan di bawahnya lagi ada akun yaitu pembelian baku besar 256.000. Nah, ini kita totalkan untuk bisa mendapatkan bahan baku tersedia yang bisa digunakan pada awal tahun ya teman-teman. Terus untuk dikurangi persediaan bahan baku di akhir tahun 31 Desember itu ada 68.000. Jadi total yang bahan baku yang kita gunakan tidak termasuk WIP ya, itu 318.000. Sedangkan biaya direct labornya itu ada 212.000, terhitung ada biaya overhead juga segala macam di bawah itu ada totalnya 274.000. Nah, sedangkan untuk marketing dan general admin ya, itu kan tidak termasuk dengan biaya overhead, tapi masuk ke expense nanti di income statement. Nah, tinggal kita sesuaikan aja WIP alias work in progress di awal tahun, yaitu ada di huruf D ya, ada 166.000 ditambah dengan biaya overhead 274.000 ditambah dengan biaya bahan baku langsung yang digunakan itu ada 318.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor 212.000. Tiga hal yang tadi itu sebenarnya ada di total biaya produksi, ada di ABC ada 804.000 dan totalnya itu akan menjadi 970.000 ya teman-teman ya. Nah, 970.000. Oh iya teman-teman, 970.000. Nah, ingat untuk menghitung COGM itu harus dikurangi WIP yang tersedia di akhir tahun ya, alias 144.000. Nah, dikurangi kita akan mendapatkan 826.000. Nah, kebetulan dari COGM yang tadi kita bisa menghitung cost of goods sold itu dengan dengan rumus COGM ditambahkan persediaan barang jadi awal yang di awal tahun itu 246.000. Jadi ada total barang tersedia untuk dijual itu ada 1.072.000. Sedangkan persediaan barang jadi akhir yang tidak terjual pada tahun itu ada 204.000. Jadi total kita yang sudah terjual ada 868.000. Nah, ini dari COGS ini kita bisa
mengimplementasikan ke income statement apabila kita sudah mendapatkan pendapatan revenue sebesar 1.200.000. Ingat, pendapatan revenue dikurangi 868.000 alias COGS itu masih menjadikan laba kotor. Kita masih ada akun marketing dan general admin sebesar 192.000 sehingga clean income kita, net income kita sebelum tax itu ada 140.000. Next kita ada jurnal PT Velove. Di awal jurnal kita ada Di awal jurnal kita bisa lihat kita sebenarnya ada persediaan pada awal bulan Mei itu ada 5.300.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses ada 4.800.000. Nah, tapi pas saat kita journaling kita sesuaikan sesuai kronologikal dulu. Pada saat bulan Juni itu ada pembelian bahan baku dengan syarat 2/10 N/30. Ini artinya dibeli melalui kredit atau utang ya teman-teman ya. Ada persediaan bahan baku 14.200.000, ada account payable juga untuk kreditnya itu 14.200.000. Sedangkan barang dalam proses atau bahan baku langsung itu aja 12.800.000. Kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari persediaan bahan baku plus bahan baku yang udah dibeli sama sisa bahan baku di akhir bulan Mei, teman-teman. Nah, ini ada 12.800.000 barang dalam proses alias biaya tenaga kerja langsung itu ada 6.700.000. Kita keluarkan dari utang gaji dan upah atau kas. Karena kita melihat dari statement yang ada di bulan Juni ini masih kurang jelas ya teman-teman. Kita tidak tahu apakah dikeluarkan dari kas atau utang gaji atau bagaimana. Nah, biaya overheadnya kita juga ada tenaga kerja tidak langsung, sudah cukup jelas. Sedangkan biaya overhead pabriknya juga cukup jelas juga. Kita di sini ada pembayaran utang atas pembelian bahan baku sebesar 11.800.000. Ingat, 14.200.000 yang tadi sudah kita beli itu dibayar dengan utang usaha. Jadi utang usaha akan masuk ke debit, sedangkan kas akan masuk di kredit 11.800.000. Terus ini ada biaya overhead pabrik seperti penyusutan depresiasi ya, ada akumulasi juga. Tiap depresiasi selalu dimasukkan ke akumulasi penyusutan gedung yang ada di kredit. Oke, di sini ada kita menghitung BOP alias budget manufacturing overhead rate dari Lean Company. Di awal soal kita dilihat ada dua departemen, machining sama assembly. Untuk machining, anggaran kan kita menghitung manufacturing overhead jadi bukan direct labor. Kalau misalnya BOP kita tidak memasukkan direct labor ke hitungannya. Jadi kita langsung aja anggaran manufacturing overheadnya 1.800.000. Sedangkan machine hour-nya atau basis alokasi jam mesinnya itu 50.000 jam. Jadi untuk per jamnya kita akan dapat $36 per jam. Sedangkan assembly department sama dengan machining department itu sama sesuai tadi 3.600.000 dibagi 200.000 sama dengan $18 per jam. Untuk kita melihat BOP-nya untuk job 494, kita kan tadi sudah dapat tarif overhead-nya per jam. Tinggal kita kalikan aja sama jam yang diperlukan untuk job 494. Untuk machining department ada 2.000 jam, berarti $72.000. Untuk assembly department ada 1.000 jam, berarti $18.000. Seperti itu.